Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran matematika kelas 6 SD. Pada materi ini kita akan belajar tentang statistik. Materi pokoknya pemusatan data. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar penyajian data, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada materi ini kita akan belajar pemusatan data. Yang akan dibahas 3 macam, yaitu mean, median, modus. Sekali lagi, mean, median, dan modus. Simak pembelajaran ini dengan seksama supaya kalian bisa paham dan bisa mengamalkan kembali ilmunya. Yang pertama kita bahas mean. Apa itu mean? Mean, ya. Mean adalah nilai rata-rata dari kumpulan data. Jadi nilai rata-ratanya dari kumpulan data. Bagaimana cara menentukan mean? Nah, ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah jumlah nilai datum, jumlah keseluruhan nilai datum dibagi banyak datum. Sekali lagi, rumusnya jumlah nilai datum dibagi banyak datum. Nah, supaya lebih paham, kita ikuti contoh berikut. Contoh yang pertama, di sini ada data, ini data ya, ini datum, ini datum. Keseluruhan dari datum sebut data. Mengulangi materi sebelumnya. Kembali ke contoh 1 tentang mean ini. Di sini ada data nilai ulangan matematika SDN 2004 seperti berikut. Ini datumnya ya, datanya ini. Nah, kita fokus, kita belajar tentang bagaimana mencari mean dari data ini. Yang pertama, jumlahkan nilai datum ya. Jumlahkan nilai datum. Dijumlahkan. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8, dijumlahkan semua. Nah, dalam cara menjumlahkan kita belajar untuk kalian kelas 6 langsung aja dengan cara cepat, yaitu dengan cara mencoret. Jadi tidak perlu seperti 9 tambah 8 17 tambah 7 dan tidak seperti itu. Kalau puluhan diganti dengan coret, jadi satu coretan itu artinya 10. Contohnya seperti ini ya. 9 tambah 8 kan 17, berarti dicoret karena 17, sisanya 7. Sekarang 7 tambah 7, 14, berarti dicoret, sisanya 4. Sekarang 4 tambah 8, 12, berarti dicoret karena 12 lebih dari 10, sisanya 2. 2 tambah 8, 10, berarti dicoret, sisanya 0. Nah, kalau 0 berarti langsung aja ke sini. 7 tambah 6, 13, berarti dicoret 6-nya, sisanya 3. 3 tambah 9, 12, berarti dicoret, sisanya 2. 2 tambah 7, 9, berarti tidak dicoret ya. Yang terakhir 9 tambah 8 berapa? 17, berarti dicoret, sisa 7. Nah, sekarang kita hitung jumlah coretannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir ini angka ini masukkan ke sini jadi satuan. Ini jumlahnya 77. Kembali ke materi. Pertama, untuk menentukan rata-rata ini atau mean ini, yang pertama jumlahkan nilai datum. Sudah. Yang kedua, hitung banyak datum. Ini dihitung banyak datumnya. Ini kan datum dihitung banyaknya. Kalau tadi jumlahnya, sekarang banyaknya. Banyaknya datum berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datum. Nah, sekarang tinggal kita tentukan meannya dengan rumus jumlah nilai datum dibagi banyak datum. Jumlah nilai datum dari berapa? 77. Nah, ini dibagi banyak datum 10. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, kalian tidak usah pusing-pusing, capek-capek. Kalau 10, 100, tinggal bagi itu tinggal mindahkan koma ya.
tinggal pindahkan koma, berarti ini kalau 10 di sini, kalau 100 di sini koma. Jadi kalau 77 bagi 10 berarti 7,7. Cepat ya. Nah seperti itu ya cara menghitung atau mencari rata-rata. Pertama adalah jumlahkan nilai datum dibagi banyak datum. Ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Berikut adalah datanya berbentuk tabel. Berat badan siswa kelas 6 SD Nusantara. Pertama seperti tadi, menentukan jumlah nilai datum. Nah ini kan seperti ini, beda dengan tadi. Ini ada yang beratnya 30 kg, ada 6 orang. Itu 30 kali 6 ditambah 32 kali 11 ditambah 34 kali 23 ditambah 36 kali 8 dan 30 ditambah 38 kali 2. 30 kali 6, kalian kalau ada puluh gini, 0 gini, tidak perlu disatukan. Cara menghitungnya cukup 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18 tambah 01 jadi 180. Terus ini perkalian 11 juga, ini gampang sekali perkalian 11. Yang pertama hitung aja ini angka 3 di sini ya, yang paling depan. Terus dijumlahkan 3 tambah 2 5, berarti 3, 5, terus yang paling belakang 2, berarti 352. Seperti itu ya. 36 kali 8, 3 kali 8 berapa? 24, berarti 240. 6 kali 8, 48, 240 tambah 48 berarti 288. 38 kali 2, 3 kali 2, 60. 8 kali 2, 16, 60 tambah 16, 76. Dijumlahkan, jumlahnya adalah 1678. Jadi pertama kita tentukan dulu, jumlahkan dulu nilai datumnya. Nah, jumlahkan karena ini ada yang 6 kg, yang 30 gram, ada 66 siswa, yang 32 kg ada 11, seperti itu ya. Kalau tadi kan satu-satu. Sudah ditentukan jumlah nilai datum. Yang kedua, menentukan jumlah banyak datum. Menghitung banyak datum. Nah ini banyak datum ya, banyak siswanya. Berarti 6 tambah 11 tambah 23 tambah 8 tambah 2. Kembali dengan cara mencoret. 6 tambah 11, 17, coret, sisa 7, 7 tambah 23, 30, berarti 33 kali nyoretnya. 1, 2, 3, sisanya 0, 0 tambah 8, 8, 8 tambah 2, 10, coret, bisa 0. Hitung sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, terakhir di 50. Sekarang tinggal menentukan min-nya. Jadi tadi jumlah nilai datum dibagi banyak datum. Jumlah nilai datumnya tadi berapa? 1678 dibagi 50. Bisa bagi kurung, bisa bagi seperti ini. 1 tidak bisa bagi 50, 6 tidak bisa, 16 tidak bisa. 167 dapat 3. 150 dikurangi 150 bisa 17, turun 8, jadi 178 bagi 50 dapat 3, 150 dan seterusnya ya. Kalian itu pelajaran kelas 3 dan kelas 4 untuk pembagian ini. Tadi hasilnya ini 33,56. Nah begitu cara menentukan rata-rata atau min. Jadi rumusnya jumlah nilai datum dibagi banyak datum. Semoga kalian paham. Nah sekarang ada latihannya. Nah sekarang tentukan berapakah min dari data berikut. Datanya berbentuk diagram batang. Kemarin di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar membaca data, baca data. Sekarang kalian tentukan min dari data berikut. Nanti dikerjakan ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Nanti setelah selesai materi seluruhnya kalian kerjakan latihan-latihan. Yang kedua kita belajar median. Apa itu median?
Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi ada posisinya dari tengah-tengah. Contoh. Nah, sekarang kita pelajari dulu median yang urutannya ada datanya, jumlah datumnya ganjil. Yang pertama caranya itu mengurutkan data dari datum terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan, membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak, kiri dan kanan itu sama banyak. Yang kedua, ketiganya menentukan nilai median. Nilai median itu terletak di posisi tengah kumpulan data. Contoh lah, supaya lebih paham. Ini kan ganjil, ada 9 data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkahnya yang pertama diurutkan dari yang terkecil dari yang terkecil ke yang terbesar. Asalnya kan acak-acakan ini diurutkan. Dari 6, 7, 7, 8, 9 setelah diurutkan, lalu dibagi dua kelompok. Kalau tadi 9 berarti yang kiri 4 ya, kanan 4, sisanya yang tengah-tengah. Nah, ini disebut median. Lagi yang ada di tengah-tengah ini adalah median. Ini kalau ganjil ya, seperti itu. Itu cara biasa. Sekarang pakai cara cepat. Dengan cara mencoret. Nih, datanya sama seperti tadi, datanya samakan. Bagaimana cara mencoretnya? Cara mencoretnya yaitu berpasangan, yang terkecil dengan yang terbesar. Di sini yang terkecilnya apa nih? Yang pertama 6, red. Yang terbesarnya 9, mana aja dicoretnya ya. 9. Yang penting yang terkecil dan terbesar. Terus ada lagi yang terkecil, ada 7. Kalau 6 sudah habis, sekarang ke 7. 7 dengan apa yang terbesar? 9, ini masih ada nih yang terbesar. Red. Terus lanjut, 7 lagi yang terkecil. Dengan yang terbesarnya 8. Pokoknya sampai nyisa 1 ya kalau ganjil. Berapa lagi? 7 dengan 8. Nah, berarti sisa 1 nih habis nih. Sisa datum yang belum tercoret mana? Nah, ini. Nah, ini berarti median. Nah, seperti itu cara mencoret, ya tidak perlu diurutkan dulu secara cepat ya. Yaitu tentang median, data yang ganjil ya. Sekarang bagaimana kalau yang genap? Caranya sama, cuman akhirnya sisa 2 data tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2. Contoh ini contohnya sama diurutkan. Tadi ini ada 8 berarti genap ya. Kalau tadi 9 data, sekarang 8, sama diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dibagi 2 kelompok. Nah, seperti ini. Sisanya 2 datum ya, 2 datum. Nah, ini dijumlahkan 7 tambah 7 dibagi 2 dengan 7. Itu cara cepatnya sama dengan cara mencoret. Cuman kalau ganjil disisakan 1, kalau genap sisakan 2. Sama, besar kecil besar. Jadi yang terkecil 6, yang terbesar 9, terus ada 6 lagi, terus 8, terus 7, terus yang terbesar 8, sisa 2 nih. Nah, ya. Nah, ini dijumlahkan 7 ditambah 7 dibagi 2 dengan 7. Sama seperti tadi kan, jawabannya sama. Yang tadi dengan cara biasa, ini dengan cara cepat, dengan cara mencoret. Tidak asal mencoret ya, sekali lagi berlawanan, kecil dengan yang besar, yang terkecil dengan yang terbesar sampai nyisa. Kalau genap nyisa 2, kalau ganjil nyisa 1. Lanjut. Sama ada latihannya. Kalau tadi latihan tentang median, sekarang tentang median. Tentukan nilai median dari data berikut. Yang pertama ini ya, ada 11 datum. Nomor 2 ini ada 10 datum. Kalian kerjakan latihan ini setelah materi selesai, nanti tinggal kembalikan lagi videonya ke latihan-latihan.
Yang paham dulu, nanti dikerjakan ya. Berarti udah 3 soal ya. Lanjut tentang masih pemusatan data. Sekarang yang terakhir tentang modus. Apa itu modus? Bukan modal dusta ya. Modus itu merupakan datum yang sering muncul dari suatu data. Jadi yang paling sering muncul, bukan paling banyak, bukan paling gede, tapi paling sering muncul. Contoh, nah ini kan kalau yang paling gede adalah 39. Nah ini bukan modus. Mana yang modus? Kita perhatikan dulu. 32 ada, kita tandai biar lebih paham. 32 ada 2, 35 ada 3, 36 ada 2, 37 ada 1, 38 ada 1, 39 ada 1. Nah yang paling banyak yang mana? Ya betul, yang 35 nih, ada 3. Nah ini yang dinamakan modus. Datum yang paling banyak muncul yaitu 35 karena sebanyak 3 kali. Ini dinamakan modus, bukan yang paling gede angkanya, tapi yang sering muncul. Nah, yang paling banyak muncul itu dinamakan modus. Paham ya? Kalau paham, latihan. Tentukan modus dari data berikut. Yang pertama ini soalnya. Yang kedua ini silahkan kerjakan. Latihannya latihan mencari mean, mencari modul, median, dan yang terakhir tentang modus. Ya, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, tetap semangat. Laksanakan semua tugasnya.